kita sebelum kita buka tugas pelayanan di pagi minggu ini di awal bulan Februari. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih dan Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami selaku umat mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami telah melewati malam yang penuh dengan kegelapan dan penuh dengan rahasia Tuhan. Di minggu pagi ini di awal bulan Februari 2025, kami akan melangkahkan kaki kami dalam melangkah kaki di rumah-Mu yang kudus, dan kami akan melakukan tugas pelayanan kami di pagi minggu ini. Ya Bapa ya Tuhan kami, sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami mohon daripada-Mu Tuhan, berkatilah semua apa yang kami lakukan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan minggu pagi Tuhan Yesus, baik Siamas, Piratua, pelayan dan bukan Tuhan Yesus, dan juga Pinata Video Pro. Ya Bapak ya Tuhan kami, hamba berdoa khusus bagi Bapak Pendeta, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Pintu Pelayanan AMD Tuhan Yesus, di mana proses peribadatan sebentar nanti Tuhan kiranya Engkau mau berkati, Engkau berikan Roh Kudus pimpin agar kebenaran firman Tuhan yang Dia bagikan sebentar nanti Tuhan Yesus menjadi berkat rohani bagi semua yang hadir, terkhususnya jemaat Efata di minggu pagi ini Tuhan Yesus. Pelayanan baptisan yang sementara akan dijalankan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, dari awal pertengahan semua ibadah ini akan kita lakukan itu hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah firman, inilah doa syukur kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus hamba berdoa dan bermohon. Haleluya, amin. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.
dalam kitab kudus Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang berdoa minta pimpinan Roh Kudus atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di tangan kami terbuka firman-Mu yang kudus. Kami akan baca daripadanya, belajar untuk memahami apa maksud Tuhan yang harus kami lakukan ketika kami dianugerahi Tuhan hidup di dunia ini. Kami butuh tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan berkatilah kami, supaya kami benar-benar dikuatkan untuk mendengarkan dan membaca firman ini dengan baik, agar kami boleh mengertinya, melaksanakan di tengah-tengah hidup kami. Dan itu Tuhan, kami juga menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah hidup ini. Kuatkan kami sebagai pemberita maupun sebagai pendengar, dan biarlah firman ini benar-benar memberi kekuatan bagi kami dalam melaksanakan tanggung jawab yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia. Bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan berikut rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga ini. Dan kamu dinyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bacaan kita hari ini Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kita akan ada dalam sebuah catatan tema panggilan keselamatan bagi kita sebagai anugerah Allah. Artinya bahwa sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa itulah sebuah panggilan yang Tuhan beri bagi kita. Dan dalam keyakinan dan kepercayaan itu kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia ada dalam satu kondisi yang menyulitkan ketika ada di penjara sebagai tawanan bangsa Romawi. Kurang lebih 4 tahun dia ada dan menjadi proses tawanan itu. Tapi menarik Bapak Ibu, ia tidak menganggap dirinya sebagai tawanan bangsa Romawi, tapi ia menganggap bahwa dirinya adalah tawanan Kristus. Sebab bagi dirinya bangsa Romawi menangkap dan menawannya itu merupakan sebuah batu loncatan sebagai rencana kasih karunia Allah, di mana ia ditawan sebagai bagian untuk Kristus berdaulat dan memegang kendali terhadap dirinya. Sehingga kalau dia ada dalam penjara, itu merupakan sebuah langkah selanjutnya bagi Kristus dalam karya keselamatan yang harus dia lakukan. Sebab dalam sejarah Paulus, ia ada dan ia mengenal Kristus, ia dilarang kembali ke Yerusalem. Sebab kalau ia ke Yerusalem, ia akan ada dalam situasi bahwa ia akan ditawan atau ditahan. Dan ia menganggap itu sebagai anugerah Allah, sebagai batu loncatan untuk menerima keselamatan, sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ada 6 hal penting. 6 hal penting yang tercatat dalam bacaan kita Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Yang pertama ayat 1 sampai 4. Paulus diberi wahyu tentang sesuatu yang masih menjadi misteri atau rahasia di tengah-tengah pekerjaan pelayanannya. Misteri yang diwahyukan kepada Paulus dapat kita perhatikan sebagai pengikut Yesus Kristus sepanjang segala abad kepada orang-orang bukan Yahudi. Kristus menyatakan rahasia tentang kedaulatannya, yaitu Kristus berdaulat. Ia memegang kendali, ia mengatur, dan ia melakukan segala sesuatu sesuai rencananya. Paulus orang yang menentang pengikut Kristus. Ia membunuh, menghancurkan, dan melakukan apa kehendaknya kepada pengikut Kristus. Tapi Kristus berdaulat dan Kristus menjadikannya sebagai tokoh yang sangat penting dalam melaksanakan karya-karya keselamatan Allah. Itulah sebabnya sebagai orang yang telah dipercayakan oleh Kristus, ia menjadikan Kristus sebagai sosok yang mengendalikan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab yang dikerjakan. Ia percaya bahwa ia diberi satu kuasa dan sebagai alasan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang harus dikerjakan. Ia meninggalkan Yerusalem, ia melaksanakan tanggung jawab, menyampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi bahwa mereka juga pantas mendapatkan anugerah kasih karunia Allah di tengah-tengah hidup. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Roma, Paulus dia bilang dengan tegas, kamu orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Allah sebagai sosok yang penting untuk keselamatan, tapi melalui kamu bangsa-bangsa lain akan memperoleh keselamatan. Bahkan secara lebih tegas lagi dia bilang, jangan sampai kamu tidak diselamatkan, tapi bangsa lain yang memperoleh keselamatan itu karena kepercayaan dan keyakinan mereka. Di Israel, kalau semua orang percaya Kristus, orang Kristen yang percaya Kristus cuma 2% atau 3% kalau tidak salah. Sebagian besar dari 9 juta penduduk Israel. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 5, di mana bagian ini Paulus menjelaskan bahwa generasi-generasi lain tidak memiliki pengetahuan tentang rahasia Injil kasih karunia Kristus.
Tapi sekarang Yesus Kristus telah mengungkapkan misteri itu, di mana Yesus Kristus mengungkapkan kepada Rasul Paulus dan juga rasul-rasulnya yang lain, serta beberapa nabi dalam Perjanjian Baru, di mana melalui mereka semua orang dapat mengetahui bahwa rencana keselamatan Allah adalah bagian dari anugerah Allah yang memberi informasi tentang kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita harus bangga dan kita harus memiliki alasan tertentu bahwa kita termasuk orang-orang yang telah diselamatkan dan memperoleh keselamatan kekal dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Yang ketiga, ayat 6 mengungkapkan tentang misteri yang sebenarnya, rahasia yang sebenarnya bahwa orang-orang bukan Yahudi adalah sesama anggota di dalam tubuh Kristus. Kalau kita baca lebih jelas dalam ayat 6 dari Efesus pasal 3 dijelaskan, juga dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Sebab semua orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Roh yang telah kamu terima tidak menjadikan kamu hamba sehingga kamu hidup dalam ketakutan, tetapi Roh yang kamu terima itu telah menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh Dia kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Roh sendiri bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan dari Allah dan kawan-kawan seiman kita dengan Kristus. Dan jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga mendapatkan bagian dalam kemuliaan. Itulah rahasia, misteri yang mengungkapkan bahwa kita semua yang telah percaya kepada Allah memperoleh warisan, ahli waris kerajaan Allah, juga menjadi bagian dari kehidupan kita karena keyakinan dan kepercayaan yang kita tunjukkan kepada Allah. Oleh sebabnya, apakah misteri yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah rahasia? Paulus telah membuka semua rahasia itu sehingga tidak menjadi hal yang tidak mungkin bagi kita dalam keyakinan dan kepercayaan kita. Saya tugas 22 tahun di Maibra. Ada satu pendidikan yang mereka lakukan, itu biasa namanya UDON, dan ada kerahasiaan-kerahasiaan yang tidak bisa diketahui oleh semua orang. Dan pada akhirnya dari kerahasiaan itu mereka menganggap bahwa semua yang mereka lakukan adalah keselamatan yang kekal. Bapak Ibu, bagi Kristus tidak ada rahasia lagi, sebab Kristus telah memutuskan segala hal yang menghambat anugerah kasih setia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kristus telah menjadikan semua orang sebagai bagian dari miliknya, dan Ia telah menjadikan semua orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Dia bilang, siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maaf saja, tinggal di luar. Siapa, karena menyediakan semua tempat bagi setiap orang yang menikmati kehidupan. Kita pernah tahu Bapak Ibu tentang perbudakan dalam sejarah kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tidak mungkin budak bisa bersama-sama dengan majikan dalam sebuah proses kehidupan. Yang budak saja, yang bos saja. Jarang sekali untuk bisa duduk bersama dan lain sebagainya. Itu membedakan suatu kehidupan yang mereka alami. Orang-orang Yahudi dan yang non-Yahudi pun mengalami situasi seperti itu. Ada batasan-batasan tertentu yang bisa membuat mereka tidak ada bersama-sama. Minggu kemarin ketemu baru dengar tentang Yesus bercakap dengan perempuan Samaria. Ada gap atau perbedaan yang luar biasa. Tapi dalam iman dan keyakinan kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita memperoleh sebuah kehidupan karena anugerah Tuhan. Tuhan memutuskan, Kristus memutuskan dan menganjurkan semua hal yang ada. Kebenaran sejati telah ditentukan oleh Allah dan semua orang telah mendapatkan kebenaran.
yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Paulus menjelaskan bahwa Rasul Paulus sesungguhnya adalah seorang penata layanan yang baik yang melaksanakan misi. Ia dipanggil oleh Allah di Damsyik. Ia dibutakan matanya dan ia mendapatkan anugerah Allah. Sesudah itu ia dicelikan atau dibuat matanya menjadi melihat kembali. Dan dalam situasi itu ia ada dalam suasana di mana Allah berkarya dan bertakhta dengan hidupnya. Itulah sebabnya sebagai seorang yang telah dipanggil oleh Kristus, ia menjadikan dirinya sebagai seorang penata layanan yang baik untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan ia melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia melaksanakan semuanya. Ia ada dan ia setia dalam segala sesuatu. Ia percaya bahwa kekayaan Kristus telah menjadi bagian dari tanggung jawab yang ia kerjakan. Dan oleh karena pekerjaan dan tanggung jawab yang menata layani semua ini, gereja dibentuk, gereja mulai melaksanakan penataan pelayanan, dan sampai Otto dan Geser datang di tengah-tengah tanah Papua. Kita semua ada. Evata harus berpikir tentang penata pelayanan keluar dari Maranatha dan penata pelayanan di tempat ini. Pikir-pikir, Oges juga keluar, Idelias juga keluar, karena semua itu melaksanakan tanggung jawab penataan pelayanan di tengah-tengah jemaat itu. Yang kelima, ayat 11 adalah sebuah rencana Allah untuk kekekalan hidup setiap orang. Allah berperkara, Allah berkarya bahwa semua orang harus memperoleh kehidupan kita sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa segala berbagai hikmat dan kekuatan, perintah-perintah dan penguasa-penguasa, semua itu terjadi oleh karena keabadian di dalam Kristus. 2-3 hari yang lalu kita semua sebagai pendeta melaksanakan satu seminar bersama Dr. Bapak Nursena. Bapak Ibu tahu Bapak Nursena, seorang tokoh sejarawan gereja yang sangat terkenal. Hampir sisa hidupnya ada di Israel dan Mesir, Syria, hanya untuk belajar tentang sejarah Alkitab dan gereja. Ia menyampaikan tentang bagaimana rencana Allah dalam segala karya keselamatan yang dikerjakan bagi semua orang. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 46 ayat 10 sampai 11, dikatakan, aku memberitahukan kesudahan yang dari semula dan zaman purbakala, yaitu apa yang akan datang. Aku berfirman, rencanaku tetap teguh dan aku akan melakukan apa yang kuhendaki. Dari timur aku memanggil seekor burung pemangsa, dari negeri yang jauh seorang manusia untuk menggenapi maksudku. Apa yang telah kufirmankan itu akan kulaksanakan, apa yang telah kurencanakan itu akan dilaksanakan. Suatu rencana Allah yang harus dikerjakan di tengah-tengah kehidupan setiap orang, di tengah-tengah hidup. Kemudian kita bisa membaca kitab Efesus pasal 2 ayat 18, dikatakan, sebab oleh satu roh kita berdua beroleh jalan masuk kepada Bapa, dan oleh satu roh kita berdua sampai kepada Bapa. Dengan 2 referensi ini, maka yang hendak dikatakan dalam ayat 11 oleh Paulus adalah bahwa tujuan Allah tidak berubah seperti yang terlihat dalam ayat 11 ini. Bukanlah ide yang baru, melainkan sejak zaman para nabi, merupakan rencana kekekalan Allah bagi setiap orang. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita adalah bagian dari rencana kasih karunia Allah untuk memperoleh keselamatan di tengah-tengah hidup ini. Kita harus bersyukur bahwa kita ada dan kita menikmati semua yang dianugerahkan Tuhan kepada kita karena Kristus Yesus yang memberikan itu kepada kita. Yang terakhir, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, ada sebuah ajakan untuk memperoleh keselamatan itu. Paulus dia bilang, kalau sudah dengar, hendaklah jangan tawar hati lagi, karena Kristus telah berdaulat. Kristus telah memegang kendali di tengah-tengah kehidupan kita.
berarti kita berguna bagi Allah. Allah mau supaya kita memperoleh keselamatan. Allah mau supaya kita ada dan hidup dalam kebahagiaan kekal. Dan kita harus menikmati itu. Tidak boleh tawar-tawar hati lagi. Yesus sendiri dalam pengajarannya dia bilang, mari ikutlah aku. Jadi kesempatan untuk ikut dia ikut karena Yesus sabar dulu. Saya pulang karena ada begini-begini. Saya pulang karena saya keluar bahwa ada yang meninggal. Tapi dia bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tapi keselamatan itu tetap menjadi bagian dari keselamatan yang kita peroleh. Hari ini kita bersyukur karena kita ada dalam anugerah kasih setia Tuhan. Keselamatan yang telah disampaikan oleh Allah merupakan sebuah panggilan yang terjadi karena anugerah daripada Tuhan. Apalagi keluarga Robert Resalian hari ini dapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, anak kekasih dibawa untuk dibaptiskan menjadi keluarga Allah. Kemudian pas hari ini juga dia berulang tahun. Jadi tadi saya bilang Bapak Jimmy dari tema bahwa panggilan keselamatan, sesungguhnya hari ini Allah mendapatkan anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena dalam segala hal yang menjadi kekayaan hidupnya ia memperoleh keselamatan sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu sebagai warga GKI di Tanah Papua ada 3 hal penting yang mengajak kita untuk memahami tentang anugerah dan kasih karunia Allah yang harus kita pahami. Yang pertama, sesungguhnya kita bukan orang-orang Yahudi. Kita sesungguhnya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan anugerah Allah. Tapi kasih Kristus yang luar biasa memberikan kepada kita anugerah kasih-Nya di tengah-tengah hidup ini. Kita memperoleh anugerah itu dengan tidak ada bayaran apapun, tapi anugerah di dalam Kristus Yesus diberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan. Sesungguhnya Paulus menuliskan, sebelum kamu mengenal Allah, kamu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Tapi ketika kamu mengenal Allah di dalam Kristus, kamu berharga di matanya. Itulah anugerah kasih Allah yang harus kita syukuri, bahwa sesungguhnya kita tidak terhitung di antara orang-orang yang memperoleh keselamatan. Tapi karena kasih karunia Allah, kita semua dalam Kristus Yesus, kita semua memperoleh karya keselamatan itu. Yang kedua, kita juga belajar dari instruksi Paulus dalam ayat 13. Jangan tawar hati jika kita adalah orang-orang yang percaya dalam segala kepercayaan kita kepada Allah. Janganlah berkecil hati. Keselamatan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi ketika dia memanggil kita, dia ada dan dia mau memberi anugerah kasih karunia itu kepada kita. Yang ketiga, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita ada sebagai warga gereja. Kita juga diminta sebagai sosok, sebagai penata layanan yang luar biasa di dalam gereja. Gereja ini jangan melihat sebagai persekutuan jemaat, tetapi diri kita sendiri. Kita menata hidup ini sebaik-baiknya. Kita menata apa yang menjadi anugerah Allah bagi kita. Kita menata apa yang menjadi bagian hidup kita. Sudah menatanya dengan baik baru kita datang dalam gereja. Kita menata pelayanan kita dengan baik, supaya semua orang tetap berpikir bahwa keselamatan itu milik kita, dan keselamatan itu telah diberikan oleh Kristus Yesus untuk melaksanakan pekerjaan panggilan. Paulus mendapatkan keselamatan itu dia tidak tinggal diam. Dia bekerja dan terus bekerja, dan akhir dari semua pekerjaannya, ia percaya bahwa ia telah melakukannya untuk suatu kebaikan bagi banyak orang. Kita mempunyai tanggung jawab itu untuk menyampaikan kepada semua orang, dan semua orang memperoleh keselamatan. Hari ini kita akan melaksanakan sakramen pembaptisan kudus terhadap anak kekasih Allah dalam anugerah dan kasih Dia yang kita nikmati. Sesungguhnya hari ini juga kita harus percaya bahwa Tuhan telah memanggil dan memberi keselamatan kepada salah satu anak di tengah-tengah kita sebagai anugerah.
kasih karunia. Ia memberikan jaminan keselamatan kepadanya, dan hari ini ia diterima oleh Allah sebagai anaknya. Ia diterima dan memperoleh kehidupan karena Kristus telah memberi kehidupan itu kepadanya. Ia akan dituntun dan dijaga sepanjang perjalanan hidupnya di dunia, karena Roh Kudus akan menuntun dan menjaganya sepanjang hari-hari hidupnya. Dan dalam kebaptisan itu juga, hari ini ia bukan di luar persekutuan, tapi ia ada di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan dalam anugerah kasih setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
sejahtera. Kita nyanyi rohani 87 ayatnya yang kedua. Jangan
kami bersandar Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Kami gak mau naruh sukacita kami di tempat yang lain Tuhan. Thank you Lord. We give you glory.